Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 4, muatan bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi transportasi. Seringkali kita memerlukan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Kita dapat menggunakan sepeda bila tidak terlalu jauh. Sepeda motor dan mobil angkutan umum dalam kota digunakan untuk kendaraan di dalam seputaran lingkungan dalam kota. Tujuan antar kota dapat kita tempuh menggunakan kereta api atau bus antar kota. Perkembangan teknologi transportasi. Sepeda motor, mobil angkutan umum, kereta api, dan bus antar kota merupakan contoh alat transportasi darat. Kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Kita bisa menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf teks. Kita dapat menentukan gagasan pokok dari gambar yang kita amati. Caranya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Materi dari pertanyaan tersebut dapat diambil sebagai gagasan pokok. Ayo, marilah kita simak cuplikan teks berikut ini. Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi lebih hemat tenaga. Jadi, gagasan pokok dalam teks di atas adalah transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun peta pikiran adalah dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya. Carilah arti kata tersebut di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Sekarang ayo kita simak cuplikan teks berikut ini. Kereta rel listrik atau disingkat dengan KRL merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat. KRL mulai ada di Indonesia sejak zaman kolonial. KRL menggunakan tenaga listrik dan beroperasi dengan sangat cepat. Nah, kata kereta artinya kendaraan yang beroda dua
atau 4. Contoh kalimatnya, kami pergi ke kota menggunakan kereta api. Kata modern artinya sesuai dengan tuntunan zaman. Contoh kalimatnya, kereta api saat ini sudah modern. Jenis-jenis alat transportasi terdiri atas transportasi darat, laut, dan udara. Kita sudah mempelajari perkembangan teknologi transportasi darat. Transportasi laut pun sangat bermanfaat bagi kita. Wilayah Indonesia yang terdiri atas perairan dan daratan tentu memerlukan transportasi laut yang memadai. Demikian juga transportasi udara. Tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan laut. Dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Menulis informasi tentang alat transportasi. Sekarang ayo kita simak cuplikan teks berikut ini. Kini, kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Dengan adanya pesawat terbang, manusia dapat melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang juga dianggap menjadi salah satu transportasi paling cocok di Indonesia. Hal ini karena dengan pesawat terbang, masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh laut. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, sekarang kita menentukan kalimat utamanya, yaitu kini kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Sedangkan gagasan pokok dalam teks yang kita baca tadi yaitu kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Dan gagasan pendukung di dalam teks yang kita baca tadi yaitu pesawat terbang dapat melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu singkat. Mereka memerlukan alat transportasi untuk digunakan ke tempat beraktivitas. Transportasi yang digunakan dibedakan menjadi transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum dapat disarankan sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Menceritakan kembali informasi tentang transportasi umum. Kita dapat membuat ringkasan dari sebuah teks. Ringkasan dibuat setelah kita memahami isi teks tersebut. Isi teks dapat dipahami secara bertahap dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Sekarang ayo kita simak cuplikan teks berikut ini. Jumlah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kendaraan-kendaraan tersebut memadati jalan sehingga terjadi kemacetan. Nah, informasi penting dalam teks tersebut adalah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah. Alat transportasi khusus. Alat transportasi
juga digunakan untuk tujuan khusus. Namanya adalah alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus dapat digunakan untuk mengangkut barang. Contohnya truk. Kapal, pesawat, dan kereta api juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulan juga dilengkapi dengan sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Fungsi sirine untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadam api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Membuat clipping tentang transportasi khusus. Kita dapat mengumpulkan informasi tentang perkembangan teknologi transportasi dalam bentuk clipping. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya koran, majalah, dan internet. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya bisa memahami dengan baik. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.